Puji Tuhan, shalom, wah tambah lama tambah banyak yang datang di onset ya, puji Tuhan. Nanti saya berdoa pasti tambah banyak, penuh tempat ini, nanti pindah gereja baru lebih banyak lagi ya, puji Tuhan. Nah saudara-saudara sekarang para pengusaha khususnya sudah tahu kalau mereka mengadakan ibadah di perusahaan-perusahaan mereka menghadirkan tabut Tuhan, ada mesbah di sana. Yaitu menghadirkan Roh Kudus, kehadiran Tuhan. Maka satu, karyawannya itu lebih tangguh menghadapi masalah hidup. Karena mereka ikut ibadah. Yang kedua, memang perusahaan ini Tuhan jaga dan lindungi. Ya, saudara, saya banyak lihat di Surabaya mereka bangun khusus tempat ibadah. Saudara, kalau lewat di Jalan Darmo, ini jalan di Surabaya yang sangat mahal. Ada gedung lantai 9, itu di lantai 9 itu gereja, tempat ibadahnya perusahaan itu ya. Khusus didesain semuanya, persis ibadah. Ya ada 3 yang saya tahu perusahaan atau pabrik besi yang memang menyediakan di dalam pabrik itu gedung gereja. Ada 1 karyawannya yang ribuan karena anak Tuhannya sekitar 800. Dibangunlah gedung ini muat hampir 800. Saya kadang gini, wah luar biasa ini ya. Saudara, perusahaan kosmetik 3 tempat semua dibuat ada tempat ibadahnya. Bahkan sekarang saya ini yang bingung. Ya perusahaan-perusahaan rokok juga buat ada ibadah di dalamnya gereja. Saya kadang bingung mau doa ya apa caranya doa ya. Ya saudara ya kita doakan pemiliknya semua dijaga dilindungi. Nah kadang ya pelayan Tuhan ini seperti saya hamba Tuhan. Pelayanan ya memang ada sing mangkelno, magelno tapi banyak sukacitanya ya. Kalau saya melayani doano di tempat atau perusahaan batik pulang nah ini digawe batik saudara. Saya kadang wah puji Tuhan oleh batik mana ya. Perusahaan sandal ya pulang digawe sandal saudara. Saya gini wah puji Tuhan ini ya. Doano di tempat jualan empal mulai digawe empal saudara ya. Begitu saya minta didoakan atau ibadah di tempat peti mati. Oh tabisi disik sih punya ya. Enggak aku gak gelem ya. Nah ini saudara ya. Ya itulah sukacitanya hamba Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar lewat firman Tuhan. Karena tantangan hidup ini datang sewaktu-waktu. Ada banyak Alkitab mencatat perjalanan hidup kita ke sorga seperti satu. Kita berjalan di padang gurun. Ya padang gurun yang begitu gersang. Tapi ada penyertaan Tuhan di sana sampai masuk tanah Kanaan. Ada lagi perumpamaan tentang bagaimana perahu kehidupan. Berjalan di laut, di samudra yang luas sampailah di pelabuhan kekal yaitu sorga. Saudara ada banyak perjalanan hidup kita. Nah di perjalanan-perjalanan ini sewaktu-waktu masalah bisa datang. Saudara punya perahu kehidupan, sewaktu-waktu badai tidak permisi. Tidak ada apa-apa bisa sakit. Tidak ada apa-apa rumah tangga bisa bermasalah. Tidak ada apa-apa bisa bangkrut. Nah saudara di padang gurun apalagi. Bisa tidak kelihatan itu badai datang. Tapi hari ini ada cara yang Tuhan mau lakukan buat saudara dan saya lewat firman Tuhan. Kalau sewaktu-waktu badai itu datang. Ya, termasuk bagaimana perjalanan hidup orang Israel. Mereka mengalami sesuatu yang banyak Tuhan izinkan untuk mereka tangguh sebelum masuk ke Kanaan. Kita juga hari ini harus menjadi orang-orang yang tangguh, yang menang. Lebih dari pemenang. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata mundur, tidak ada kata berhenti. Yang ada cuma satu, maju. Jadi maju tak gentar ya. Jangan gentar tak maju ya. Nah saudara ada bekal 2 yang firman Tuhan sampaikan. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Terakhir ini ya. Mari kita baca Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Waktu orang Israel sudah ada di tepi laut Teberau. Mereka 3 juta ngomel sama Musa ya. Tidak ada jalan. Semua buntu depan laut yang luas. Tidak mungkin sudah 3 juta mau berenang nyebrang. Kanan kiri sudah buntu karena ada banyak gunung. Di belakang sudah jelas dengan segala kekuatannya Firaun dan tentaranya yang terbaik. Kereta-keretanya semua dikerahkan.
Ya, saudara cuma satu tok ke atas ya. Mari kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Musa ini ya. Mari kita baca bersama ya. 2, 3. Bangsa itu janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab apa? Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. 2, 3. Tuhan akan untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari kita lihat ayat 13. Saudara, ini sudah buntu semua. Mungkin saudara juga hari ini menghadapi masalah ya. Sakit mungkin. Aduh, dah isa wis ini ya menurut saudara. Tapi hari ini seperti yang Musa katakan. Hari ini katanya ya kita akan mengalami sendiri. Jangan takut. Nah sekarang ini Allah akan lakukan keajaiban itu buat saudara dan saya. Katanya Musa gini, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Jadi saudara ini tentang masalah hidup. Masalah itu hari ini akan dikalahkan. Jadi ini yang pertama, yaitu apa yang dikatakan oleh Musa waktu orang Israel protes. Musa, ini mau dibuat kuburan hidup-hidup dah. Itu lihat tentara Mesir yang luar biasa. Banyak pasti perkataan-perkataan negatif. Tapi Musa mengambil satu tindakan yang benar. Saudara hari ini mungkin nanti banyak tekanan hidup. Kenapa masalah-masalah itu yang berkata tidak bisa, tidak mungkin. Yang pertama ini yaitu saudara harus memperkatakan kata-kata iman. Musa mulai memperkatakan. Belum terjadi. Tapi Musa sudah bilang, hari ini kita akan lihat nanti. Kita pasti menang. Hari ini katanya Musa ya, kita akan berdiri di sini tidak usah takut. Lihat bagaimana orang Mesir dikalahkan. Ini belum terjadi. Saudara hari ini betapa pentingnya kata-kata iman. Yesus yang ngajari saudara dan saya. Dia ada di atas perahu, badai datang, dia sudah praktek. Diam, tenanglah. Langsung diam. Yesus praktek berikutnya, ya pohon ini pohon ara. Mulai hari ini kamu tidak akan lagi menghasilkan buah. Ya nek bahasa kita mate kon. Langsung kering ya. Dan Yesus bilang kalau saudara mau mindahkan gunung. Tidak usah dibom. Berkatalah kepada gunung. Pindah ke laut. Gitu ya. Beranjak. Tercampak ke laut. Nek bahasa Jawa mecitat gitu ya. Saudara apakah punya telinga semua? Badai, gelombang, pohon ara, gunung punya telinga? Enggak. Tapi kok bisa mendengar perkataan Yesus? Jemaat kopengnya piro? 2. Kadang angel omongannya ya. Untuk jemaat kita enggak ya, puji Tuhan. Lu itu loh bisa dengar manut. Saudara betapa pentingnya kata-kata iman. Ada lagunya ya. Ya dulu lagu ini ya. Yang lemah berkata apa? Yang miskin. Wah pagi ini baru kali ini saya mimpin kur terbesar pagi ini ya. Ini ya. Jadi ada saatnya nanti saudara lemah, saya juga kita kekurangan. Tapi mulailah memperkatakan iman kita. Ya saudara pasti juga sama, saya juga bisa lemah. Kadang kurang tidur, ya kadang gak tidur. Ya mungkin saudara kadang banyak masalah. Ya membuat kita lemah, tapi tiap bangun pagi saya mulai berkata. Saya kuat, saya sehat. Saya diberkati Tuhan, saya pasti ngalami mujizat Tuhan. Padahal belum. Tapi kata-kata iman ini, katanya firman Tuhan, katanya Yesus. Kalau itu yang kamu katakan dan kamu percaya terjadi, maka itu akan terjadi. Jadi saudara hari ini ada kata-kata iman. Jangan bangun tidur lain ngomongnya. Dia bangun tidur, aduh ketok boyokku loro. Ya sakit sungguhan ya. Ayo kita mulai dengan kata-kata iman. Jadi hari ini kita mau memperkatakan kata-kata iman, terserah saudara yang sakit pasti bilang saya pasti sembuh. Saudara hari ini yang mungkin butuh keuangan, ada yang butuh duit? Kabeh aku ya pisan ya. Hari ini kata saya pasti diberkati Tuhan. Mungkin ada yang tidak berani melayani takut. Saudara mulai berkata
pasti Tuhan tolong saya di pelayanan saya. Pasti saya dipakai Tuhan luar biasa. Ayo saudara, kita mulai memperkatakannya. Baru yang terakhir, yang kedua ya, kita melakukannya. Dipraktekno, dilakukan. Musa juga. Apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat. Tongkat. Nah, saudara kata Tuhan, angkat aja tongkatnya, tanganmu angkat juga. Coba Musa kalau pakai akalnya, diangkat, mari ngono. Lautnya gak belah, aku sih dicemplung no laut orang Israel ya. Tapi saudara, waktu kita melakukan semua yang tidak masuk di otak kita, tidak masuk di akal kita, itu yang Allah akan lakukan. Ya saudara ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi selama kita berani bertindak, selama itulah Allah lebih berani menolong kita. Jadi selama saudara dan saya berani melakukan firman, kita punya Yesus yang lebih berani untuk menolong kita. Makanya saya ingin terus gereja ini menjadi gereja penuh mujizat. Kita sudah sebut gereja Betani Yestoya, gereja mujizat. Nah kalau sudah gereja mujizat, ya jemaatnya harus ngalami mujizat. Pelayan-pelayannya harus ngalami mujizat. Ya saya lihat Pastor Yoel Sianto ini sudah tiap hari doakan orang. Ya, nah, ini Pastor Jusman, Pastor Afat, Pastor Budi. Nah ini pester-pester semua. Nah saya berharap terus lahir ke jemaat-jemaat. Jangan takut ya jemaat-jemaat doano. Doakan saja. Kok pas tak sembuh ya apa-apa. Tidak apa-apa. Oh yang sembuh no Tuhan Yesus. Bukan kita. Kita ini kan cuma agennya ya. Perantara saja. Tapi kita harus mempercayai seperti perwira yang datang kepada Yesus. Katakan sepatah kata saja. Nanti pembantu saya pasti sembuh di rumah. Begitu punya iman. Saya percaya hati Tuhan digerakkan dan dia lakukan mujizat. Tidak ada transfer iman, ya tidak ada transfer Roh Kudus. Yang ada kita punya iman, dengan iman itu menggerakkan hati Tuhan, menolong orang lain. Saudara Abraham dengan doanya sebenarnya menahan Tuhan. Dia tawar-tawaran. Saudara, Tuhan itu baik. Lewat iman saudara hari ini, selain kita sendiri ditolong, iman saudara bisa menggerakkan hati Tuhan. Menolong suami, menolong istri, anak, orang tua, menolong keluarga, menolong siapa saja. Hari ini seperti perwira tadi juga memperkatakan kata-kata iman. Musa sudah memproklamirkan, ayo hari ini kamu akan lihat keselamatan yang dari Tuhan. Hari ini saudara dan saya bisa berkata, hari ini saya akan mengalami sendiri mujizat dan pertolongan Tuhan. Nah firman apa yang belum saudara lakukan, coba lakukan. Mungkin ada yang berbisik, ya hati saudara, ayo melayani Tuhan. Enggak lah, nanti waktu saya habis untuk pelayanan. Terus saudara tidak mau melayani. Wah sayang ya, eman-eman. Mestinya waktu saudara mau melayani, saya percaya saat itu Tuhan akan pakai saudara. Coba Musa seorang diri, wah dia dahsyat dipakai Tuhan ya. Dia bantah-bantah, tidak bisa Tuhan, aku tidak pinter ngomong. Tuhan biasa gini-gini, Harun nih. Barang sekarang tinggal saudara sendiri. Kita mau apa tidak. Ngalami mujizat juga. Saudara mau apa tidak. Tapi saya percaya saat ini yang mau. Di situ Tuhan akan lakukan keajaiban.